depresi, dia bukan kemasukan tapi depresi. Dia perlu support ya. Dia butuh support. Jiwanya kosong. Tadi bukan karena ini ya kan Pak? Udah ya Mbak Yanti. Ada yang dia bawa. Mbak Yanti. Enggak. Yanti. Yanti. Saya bantu berdiri ya. Saya bantu berdiri. Mbak Yanti kuat kok. Ayo kita berdiri. Pelan-pelan. Duduk. Silakan duduk. Boleh minta minum dulu. Mbak Yanti luapin aja kemarahannya melalui chat. Silakan. Kalau ada yang mau diungkapin, mau digambarin, apa yang mau digambarin perasaannya, silakan ungkapin aja semua, luapin. Ini justru cara untuk menyalurkan emosinya dengan tidak menyakiti orang lain. Emang harus diizinin untuk keluar emosinya, jangan ditahan. Minum dulu ya. Silakan. Saya bantu buka. Sebenarnya dia nggak pernah konsultasi ke orang lain atau apa kayaknya. Dia Dia pendam teman curhat. sendiri. Biar puas semuanya, biar keluar semuanya. Semuanya udah keluar. Asal jangan kembali lagi ke dukun itu. Semua orang pernah ngelakuin kesalahan kok. Yang penting bisa belajar dari kesalahan itu supaya nggak diulangin lagi, Pak. Dia harus butuh support as a sister deh. Ekstra. Mungkin kamu sebagai Like me? sesama wanita memberikan support. Karena mungkin kan kalau nasib kamu lebih beruntung dari dia. Ya. Dan Bilang. iya, kamu harus. Nggak usah Pak. Nggak usah disesalin. Yang udah. Kan mbaknya kan lagi kasihan Mbaknya kan, justru harus ibunya fokus kan ke lagi- rumah sakit sih. Lagi sakit kan. Nah mbaknya harus bisa lebih kuat. Yang udah berlalu Nanganin biar dia berlalu. nih berarti Nggak emang perlu benar-benar harus disesalin. psikiater, psikolog. Mbak butuh ahli. teman ngobrol. Mbak biasa sendiri ya? Iya, Selama ini Betul. sendiri, nggak pernah ada teman ngobrol, nggak bisa ngeluapin apa-apa ya? saya suka Menyendiri. Nah itu Kasihan nggak kan? bagus Mbak. Harus ingat masih ada orang tua. Ayah udah nggak ada. Iya, ayah saya. Nah, apalagi udah tinggal ibu Iya. doang kan? Oke, Mbak. Harus bisa lebih kuat. Karena kasihan ibu Pasti bisa kok. Mbak tuh masih butuhin Mbak. Ya. Jangan terlalu lama berlarut-larut di kesalahannya. Nanti nggak bisa punya rencana untuk menyusun ke depannya seperti apa. Oke? Jangan berpikiran pendek ya. Sepulang dari sini jangan pernah berpikir Ya. pendek. Oke? Bisa, pasti bisa. Sama-sama. Ya. Baik nanti. Oke? Oke? Iya. Everything is good. Oke? Oke.
kan? Enggak. Nggak dicengkram lagi tangannya barusan. Barusan enggak. Dia memang butuh, kayaknya butuh teman. Dan emosinya udah beda. Barusan kamu pegang tangan. Beda as a sister. Dia selama ini mungkin Iya. tadi dia cerita katanya biasa menyendiri kan, orang kan iya. nggak baik kan. Iya, nggak baik. Coba Oke. harus bersosialisasi. Mbak Yanti, kami harap yang terbaik ya buat itu Mbak Yanti. Sukses terus ke depannya. Dan jangan pernah berhenti untuk berusaha bahagia. Terima kasih kamu udah mau studio. Selamat malam. Selamat malam. Sukses ya Mbak ya. Semangat. Berjuanglah untuk mendapatkan apa yang dicapai dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan kesesatan. Kalau tadi kata Lydia, Yanti selalu menyendiri. Jangan-jangan karena dalam kesendirian itu dia berpikir untuk mengumpulkan jimat-jimat kayak gini, datang ke dukun, dikumpulin di rumah, tapi yang dibawa ke sini cuma ini. Iya, tampaknya bisa jadi seperti itu. Iya kan? Kita lakukan penelusuran ke rumah tampaknya. Oke, baik. Kalau begitu setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Yanti. Mbak Yanti. Permisi Mbak Yanti. Mbak Yanti. Oh, iya. Kenapa Mbak? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Yaudah, Mbak pakai masker dulu ya. Kak Sri, aku minta tolong ambilin masker sama clip on ya. Siap. Mbak, saya kan dengar kalau Mbak Yanti itu melakukan ritual dan jinnya itu meminta tumbal ibu Mbak. Benar kan? Nah, tapi sebelum saya ngelihat ibu Mbak, saya mau lihat barang-barang ritual yang biasa Mbak lakukan. Saya sudah buang sih Mbak. Tapi masih ada di belakang kok. Oh, ada di belakang? Iya. Boleh anterin saya ke sana Mbak? Baik. Mbak Yanti, jujur sih dari pas saya masuk ke rumah ini, saya datang ke rumah Mbak, saya ngerasa ada beberapa makhluk yang udah lama tinggal di sini, tapi pas ngedeket ke sini kayak energinya itu ke distract sama sesuatu hal yang tidak stabil. Posisi alat ritualnya itu ada di mana Mbak? Di sini Mbak. Saya buang di sini. Di mana? Oh, oke. Ini ya Mbak. Oke pemirsa, jadi ini alat-alat ritual yang bisa dilakukan oleh Mbak Yanti. Yaudah Mbak, ini semua saya sita ya Mbak, biar nggak ada yang ngegangguin Mbak lagi. Iya Mbak. Emangnya kalau Mbak Yanti ngelakuin ritual, keluarga Mbak Yanti nggak ada yang tahu? Kakak saya udah tahu sih Mbak, tapi kakak saya tidak pernah percaya dengan hal-hal seperti ini. Jadi sepertinya saya nggak bisa lanjutin lagi Mbak. Ya. Mbak pulang aja ya. Saya udah takut. Tapi kan saya kan datang ke sini, nggak Mbak, saya kan datang ke sini tuh mau ngebantuin Mbak Yanti, maaf. Itu yang di atas itu foto siapa ya? Kakak saya Mbak. Itu foto kakinya Mbak Yanti. Iya. Boleh saya lihat nggak Mbak? Ya pemirsa, yang aku lihat ritual yang dilakukan oleh Mbak Yanti ini ternyata ritual yang sudah dilakukan turun-menurun. Jadi perjanjian antara Mbak Yanti dengan jin itu udah dilakukan dari mulai kakeknya Mbak Yanti. Nah, Mbak Yanti ini aku takut ada apa-apa, tapi aku masih ngerasa ada benda-benda peninggalan dari kakek Mbak Yanti yang masih ada di rumah ini. Boleh tolong anterin aku untuk melihat bendanya? Iya boleh Mbak, tapi saya takut bendanya itu ada di kamar ibu. Oh, ada di kamar yang tadi itu? Iya. Ya
Ya udah gini, jadi Mbak Yanti, Mbak anterin saya ke sana, biar nanti saya ngomong. Ya? Tapi Gak apa-apa, Mbak yakin aja sama aku ya. iya Mbak. Kak. Kak. Mau apa lagi sih? Iya Mbak, saya minta maaf kalau saya ngegangguin Mbak, apalagi ngegangguin ibu Mbak yang lagi sakit. Tapi Mbak, saya benar-benar ngerasa ada yang beda banget dari keluarga ini. Terutama ini berefek ke ibunya Mbak juga. Jadi saya minta izin banget buat ngebersihin benda atau sesuatu yang ada di kamar ini. Boleh nggak? Saya nggak percaya kayak gitu-gituan, Mbak. Kalau ibu saya sakit ya sakit aja, nggak ada kayak begitu-gituan tuh nggak ada. Aku nggak percaya. Iya Mbak, aku nggak minta Mbak untuk percaya. Tapi izinin aku, setidaknya aku mau ngeliat keadaan ibu Mbak. Boleh ya? Ya udah masuk. Oke pemirsa, ini aku nemuin ini. Pemirsa, aku nemuin salah satu jimat yang ada di kamar ini. Dan ini perlu kita netralin. Bu, ini saya udah nemuin. Kak Sri, ya. Aku minta tolong ngambilin garam dan lada ya. Oke. Bawa ke sini tolong. Siap. Ini salah satu benda yang auranya itu tadi benar-benar banyak di ruangan ini. Aku juga takut ini malah ngeganggu keluarga ini, pemirsa. Makasih ya, Pak. Mbak, ibu saya kenapa? Kok jadi begini sih? Enggak, Mbak, itu saya tadi netralin ibu, Mbak. Mbak tadi ngeliat sendiri kan saya dapat apa di sini. Nah, saya netralin biar nggak kenapa-napa. Dari ibu Mbak juga nggak makin parah sakitnya. Tapi ibu saya jadi begini. Iya, saya cuma coba buat netralin ibu Mbak supaya makhluk yang ada di benda ini udah nggak ngegangguin lagi. Nggak apa-apa kok. Ini semua gara-gara kamu, tau nggak? Tapi Kak, Udah. Keluar, ibu nggak apa-apa. Keluar. Kasih. Tolong. Keluar. Ibu nggak apa-apa. Iya, jangan kayak gitu Mbak. Udah. Yaudah, ayo. Semua keluar. Pemirsa, jadi tadi kenapa ibunya Mbak Yanti itu bisik-bisik ke saya, dia ngasih tahu, Mbak, sebenarnya yang melakukan ritual itu saya. Terus dia bilang, tolong saya ambilin jimat yang ada di rumah ini, ada di kamar ini dan ada di gudang. Jadi kayaknya masih ada barang-barang peninggalan dari kakek Mbak Yanti yang tersimpan di gudang. Dan kita perlu sita itu juga, Mbak. Boleh anterin saya ke gudang, Mbak? iya, gudang di situ Mbak. Oh, gudangnya ini? Iya. Oke, yuk. Mbak Yanti tahu nggak barang-barangnya itu ada di mana? Barang-barang kakek Mbak Yanti? Saya nggak tahu Mbak. Kita cari aja ya. Kak Sri? Ya? Kak, aku minta tolong deh, Kak. Ini apa ya? Susah banget diambilnya. Kak, di bawah itu kayak ada kotak gitu, tolong dikeluarin ya, Kak. Mbak, kayaknya itu deh. Coba. Tunggu. Oke, pemirsa, jadi benar ini yang tadi aku maksud dan ini juga yang dimaksud sama ibunya Mbak Yanti. Barang-barang peninggalan dari kakeknya Mbak Yanti itu masih ada di gudang ini. Mbak, saya minta izin semua barang ini saya sita ya. Iya Mbak, silakan Mbak. Oke, Mbak Yanti, ini juga pelajaran untuk Mbak Yanti untuk kedepannya tidak melakukan ritual seperti ini lagi. Iya Mbak.
Yaudah, Mbak Yanti harus banyak-banyak beribadah, lebih dekat ke Tuhan, dan ingat kesalahan ini, jadiin ini pelajaran untuk kedepannya ya. Saya permisi ya Mbak. Dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini, Fauzan dan Yanti. Dua-duanya sebenarnya tidak ada niat untuk melakukan hal mistis. Tapi justru karena kondisi, karena keadaan, akhirnya dua-duanya melakukan ritual yang justru malah merugikan hidup mereka karena ada gangguan-gangguan gaib. Tapi kalau Yanti sebenarnya bukan gangguan gaib ya Roy ya? Tapi Sebenarnya Yanti bukan, jujur bukan. Yanti itu butuh dukungan, support dan mental dari banyak orang gitu, yang bisa encourage dia untuk yuk hidup gitu, hidup sehidup-hidupnya gitu. Iya. Dia menangisi apa yang telah terjadi gitu. Berbeda dengan Fauzan yang egonya masih ada, kemudian mantan pacarnya bunuh diri, kemudian gak mikirin mamanya mantan pacarnya akhirnya meninggal juga. Itu kita pecahkan misteri Fauzan itu kan tadi. Ya, betul. Dua pribadi yang berbeda. Kalau saya ditanya saya simpatik yang mana, saya lebih simpatik ke Yanti. Yanti karena memang butuh support Iya, banget ya. saya lebih simpatik ke sana. Jangan sampai dia nggak punya support, akhirnya malah mengumpulkan jimat-jimat, Iya. akhirnya ketemu sama yang salah, malah salah, mengundang hal betul. mistis juga. Kamu gimana tanggapannya Lydia? Ya dua porsi yang berbeda ya. Memang yang satu cukup egonya tinggi, yang satu emosionalnya. Ya. Tapi emosional yang memang dia pendam, dia nggak bisa Nggak bisa luapkan. diungkapin. Iya, Betul. luapkan. Jadi aku sih lebih Ya. lebih terenyuh kali ya sama Mbak Yanti. Jadi emang benar penting juga ya punya cara mengungkapkan emosi supaya bisa nyaman hidupnya, gak stres. Iya. Karena kan kalau kita hidup di bawah tekanan juga kan, Betul. lama-kelamaan pasti akan berpikiran pendek. Itu dia. Mudah-mudahan dua-duanya jauh lebih baik setelah malam hari ini. Lydia, terima kasih loh sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama Mas Bayu. Thank you. Thank you. Ke depannya ya. Thank you kok. Sama-sama. Terima kasih Roy. Terima kasih. Penjelasan pencerahan buat kita semua. Pemirsa, sakit hati akan membuat Anda menjadi sengsara. Jadi bersabarlah jika disakiti, karena akan ada kebahagiaan di balik setiap pengorbanan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.